Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cahaya Surya. Pada video kali ini aku akan membawakan podcast yang bertemakan menjaga iman di lingkungan nongkrong. Nah, pada kesempatan kali ini aku baru pertama kali membuat video podcast. Jadi, apakah kalian sudah penasaran dengan tamu yang akan kita undang pada podcast pada kali ini? Baik, langsung saja kita mulai dan simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia. Oke, silakan duduk. Ya, saya duduk. Oke, pada podcast kali ini saya mengundang teman saya dari Desa Pulau Alalak. Jadi namanya bisa diperkenalkan? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Rosadi. Oke, dan aku adalah host channel ini, Muhammad Suryapani. Pada video podcast kali ini kami akan membawakan konten podcast yang bertemakan menjaga iman di lingkungan nongkrong. Oke. Baik, pada Ari Rosadi nih, kita mungkin basa-basi sedikit dulu lah ya. Kita basa-basi sedikit, yang enggak canggung. Mungkin dari umurnya nih berapa nih? Ya, umur saya masih dibilang cukup muda. Oh ya. Umur saya 18 tahun. 18. Oh, kalau kamu 18, kalau aku 19. Oh, cuman beda 1 tahun gitu. Oke. Jadi kita ini adalah seorang pemuda lah ya. Ya, seorang pemuda. Pemuda yang sama-sama bertumbuh, dan juga kita pastinya adalah seorang Islam. Ya, Islam. Oke. Pada video kali ini aku akan mengasih beberapa pertanyaan nih. Ya, Mungkin kita kasih yang ringan-ringan dulu nih. Ya. Yang sesuai dengan tema tadi, menjaga iman di lingkungan nongkrong. Nah, hari ini biasanya nongkrong udah sering lah sama teman-teman gitu. Ya, bisa dibilang sering lah. Sering. Nah, biasanya tuh dalam satu hari tuh sering kah? Iya, kadang sampai bisa lupa waktu gitu. Lupa waktu. Oke. Jadi kalau saat nongkrong biasanya teman-temannya ini apakah ada yang sering mengingatkan sholat? Kalau itu sih tergantung tempat saya berkumpulnya ya. Kadang ada, kadang enggak. Iya sih. Kadang tuh emang kita tuh lupa waktu ya kan? Ya, kadang suka lupa waktu. Iya. Padahal kita sendiri ini kewajibannya sebagai seorang Islam tuh kan sholatnya 5 waktu. Tapi kita boleh juga nongki. Tapi jangan sampai lupa waktu lah gitu. Iya. Nah, kepada Ari nih, apakah ada satu momen saat nongkrong itu tuh melupakan kewajiban sholat? Maksudnya? Kayak kamu lagi nongkrong nih sama teman. Ya. Pada saat itu azan sudah berkumandang, tapi kamu lupa waktu sama azan gitu. Pernah. Nah, Kadang gitu. apakah ada perbaikan nih untuk kedepannya biar ada reminder lah buat kedepannya? Ada. Gimana tuh? Oke. Ya, kadang kita perlu berkumpul dengan teman-teman yang suka mengingatkan sholat. Oke. Kita juga perlu menjaga sholat kita. Ya, kita tuh sebenarnya ya manusia tuh biasanya kadang suka lupa kan ya. Iya. Lalai manusia itu. Benar. Jadi kita perlu teman yang selalu mengingatkan kita agar kita ingat sholat gitu. Nah, kan ini tadi masalahnya nongkrong tapi ingat sholat. Ya. Nah, kemudian saat kita nongkrong nih, kita nih sudah sholat, cuman ada teman kita nih tiba-tiba kebablasan ngomong-ngomong yang kotor. Nah, padahal kan kita harus menjaga lisan kita loh. Iya. Kayak sebaik-baiknya orang tuh harus menjaga lisannya. Tapi ada satu momen pastinya kita saat nongkrong tuh kita tuh tidak bisa lepas kendali dalam Ya, omongan kadang toxic kita. gitu. Iya, toksik. Bahasanya. Nah, dari Ari itu bagaimana caranya mengendalikan kata-kata tersebut di lingkungan tersebut? Kalau kita biasanya sering toksik, awal-awalnya kalau kita mau berubah menjadi orang yang gak toksik itu berat. Iya, Pasti berat. kita sering, wah ini masih bisa menyebut toksik itu. Tapi kita harus mengusahakan kalau kita tuh kalaunya kaget atau apa gitu mengucap kata istighfar atau Oke. gimana. Tapi biasanya kalau Ari ini apakah suka memulai duluan ngomongnya atau dari temannya dulu nih? Jadi kayak ngikut atau dari kamunya sendiri yang Dari saya ya.
biasanya kalau dari awal tuh ya ngeliat temen nih, oh temen pada toksik, jadi kita bisa lah ikut toksik juga gitu. Ya, padahal kan kita nih kayak bisa lah menjaga lisan, Ya, cuman kita karena bisa. lingkungannya tersebut. Ya, semua Jadi itu kita tuh tergantung iya, lingkungan. kita jadi ngikut lah, semuanya tergantung lingkungan. Kalau teman kita toksik. Kalau teman kita orangnya bisa ngejaga lisan, ngejaga sholatnya, Masya Allah. ya pasti kita bakal ikut ke jalur yang baik juga. Tapi pernah gak sih kamu nih kayak kepikiran buat nge-cut off atau menjaga jarak kepada teman yang toksik tersebut? Pernah, Pernah. karena kita tuh ngerasa lingkungan toksik tuh nggak baik buat kita, ya kan? Ya, Karena lingkungan toksik itu kita jadi lalai terhadap sholat, kita jadi ikut-ikutan yang dilarang Allah. iya. Tapi biasanya kadang susah sih nge-cut out teman yang toksik, tapi benar-benar teman gitu. Iya, Paham nggak? terkadang yang omongannya tuh nyambung padahal lingkungannya toksik gitu. Ya, Jadi kita tuh kayak suka lupa lah kalau kita ngomong tuh padahal kita juga manusia. Tapi kita manusia nih pasti ada salahnya lah. ya pasti ada salah. Kadang mungkin kita selalu baik di mata orang gitu. Ya, kita itu kan manusia kan, pasti lalai, pasti Iya, lupa, lalai. gitu. Makanya kita itu perlu yang namanya teman yang menggiring kepada kebaikan. Iya, Nah, jadi yang pertama tuh ada teman yang sering mengajak sholat. nah itu salah Oke, satunya. iya. Aku nemu nih kata-kata yang bagus. Apa tuh? Kadang kita untuk memulai sholat tuh nggak harus jadi baik dulu. Iya. Kita kalau mau jadi baik, kita harus sholat. Paham nggak? Ya. Jadi walaupun kita buruk gitulah di mata orang. Kita bukan orang baik, Iya. tapi usahakan sholat. Wah. Karena sholat itu yang akan membawa kita ke kebaikan. Iya, Ya. insyaallah. Dari Ari, apakah saat nongkrong pernah mengajak teman-temannya nih, misalnya, ayo kawan-kawan, ayo kita sholat nih. Oh iya, udah Pernah. waktunya gitu. Pernah lah gitu. Pernah. Tapi kadang iman kita tuh tergantung teman kita dan diri kita sendiri juga. Kadang kita ngajak teman kita nih sholat, tapi teman kita nolak. Ya. Otomatis kita jadi malas juga, nggak ada teman nih. Ya, jadi tergantung ke diri kita juga. Nah gini, kalau misalnya kita sudah ngajak teman sholat nih, terus temannya kan tadi nolak loh. Iya, nolak. Apakah dari Ari ini ada apakah dari Ari ini bisa merubah pola pikirnya untuk mengajak temannya nih yang asalnya kawan-kawannya tadi tidak mau sholat, tapi akhirnya bisa sholat nih misalnya, gimana caranya? Kalau gitu susah sih ya. Susah sih. Jujur susah. Karena apa ya? Karena kembali lagi kepada diri sendirinya. Kita sebagai teman tuh cuman mengingatkan. Ya, mengingatkan. Kita gak bisa merubah seseorang gitu. Iya. Apa ya? Kayak kecuali dari dirinya sendiri lah yang merubah Iya. gitu. Kecuali dirinya yang mau berubah, baru kita bisa menemani dia Iya, jadi lebih baik. Kalau lu biasanya nongkrong sering juga kan ya? Iya, gua sering sih nongkrong. Ya. Gimana biasanya? Kayak temen-temen lu tuh ada nggak yang susah juga diajak? Oke, di sini gua pernah ada satu kejadian rapat organisasi nih. Ya, kuliah ya? Ya, kuliah. Kuliah. Jadi gini, kan rapat kami ini malam lah, setelah maghrib. Nah, durasinya itu kan sekitar 1 atau 2 jam loh. Jadi terkadang rapatnya ini membuat kita tuh lalai lah. Iya, lalai. Kadang tuh emang waktunya azan tuh kan berhenti sebentar loh. Ya. Tapi setelah itu kadang langsung pulang setelah rapat organisasi. Nah, jadi seharusnya kalau ada dekat di musola itu kan kita harus Sebaiknya sholat singgah dulu lah. Ya, sebaiknya Ya kayak mampir dulu ke musola. Seharusnya kita menyempatkan waktu sebelum pulang tuh. Ya. Kadang kejadian yang tidak terduga tuh kan tidak tahu ya kita kapan, kita tidak tahu. takdir Allah lah. Bisa jadi kita di jalan ada Ya, di masalah, jalan bisa. ya, kecelakaan gitu kayak saya. Ya. Oke, ini menarik nih teman-teman. Nih si Ari ini pernah kejadian ada kecelakaan, dia bisa diceritakan? Mungkin. Jadi saya jadi kecelakaan itu mungkin ya itu tuh cara Allah biar membuat kita kembali mengingat Iya. dirinya. Saya dulu jujur orang yang lalai, tapi Lalai. sampai sekarang lalai sih. Tapi ya ada perkembangan lah.
Ya karena saya lalai dan saya suka lupa sama Allah, saya lupa sholat gimana gitu. Mungkin itu ya teguran lah atas Teguran. dari kelalaian saya. Ya kadang kita tuh mungkin dari amal kita sendiri masih kurang banyak lah. Iya. Jadi kayak mungkin kita tuh diberi kesempatan lah. Iya, Mungkin ya kita kan nggak tahu ya Iya. kapan kita kembali Iya. kepada Allah. Jadi kita sebisa mungkin menyiapkan amal. Ya, kita tidak tahu kapan kita meninggal gitu. Iya. Kayak nggak mandang umur lah. Ya, istilahnya umur itu kita tuh nggak perlu nunggu tua dulu mati. Iya. Kita bisa jadi kita sore ini mati gitu. Hah? Bisa Apa? jadi kita sore ini kita Oh iya, meninggal. benar-benar. Jadi saya bisa mengubah pikiran saya, pola pikir saya terhadap kematian. Jadi saya tuh pernah berpikir bahwa kematian tuh, oh nih umur masih muda nih, berarti matinya tua kan masih lama gitu. Iya, tua masih Jadi lama. nunda-nunda sholat gitu. Jadi setelah saya kecelakaan itu, jadi saya sadar Oh iya. bahwa kematian tuh bisa kapan aja datang. Iya, sebenarnya mungkin dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah tuh kan Iya, kayak kita tuh banyak-banyak mengingat kematian. iya Nah, bisa itu. padahal kalaunya kita tuh asik sama dunia kita sendiri, kan kita tuh kadang nggak ngingat kematian kan. Iya, Jadi kayak ya udah besok kita hidup. iya masih bisa sholat. Padahal besok. ya kita gak tahu lah kapan ajal menjemput ya kan. Ya, bisa jadi malam ini kita Iya, tidur kan. mati Wah, meninggal bener. langsung. Jadi kalaunya kamu sering nggak juga lalai dalam sholat? Itu Ya kualitas sholat kita ini tergantung lingkungan kita. Misalnya kita punya teman yang sering sholat, pasti kita Pasti kita ikut lah. Cuman kalau kita udah bercampur sama orang-orang yang malas sering sholat. melalaikan sholat, iya gitu. Jadi aku ini sebenarnya kadang tuh ada rasa kayak gelisah loh kita Iya, gelisah. kalau tidak sholat. Nah kadang tuh emang aku pernah mengajak teman mau sholat, cuman dia Nolak. tidak mau lah. Jadi tuh aku tuh ngikut juga. Jadi malas iya juga ya? malas. Nah kadang itu cara setan lah mungkin lah. Iya, menggoda kita. Iya, menggoda kita. Oh, teman kamu tuh nggak sholat, nggak apa-apa, nanti kamu sama dia di neraka gitu. Ada juga kayak gitu di pikiran. Iya. Balik lagi nih ke topik utama kita, Iya, topik ya, utama. yang menjaga iman di lingkungan nongkrong. Iya. Nah, kita tuh kan pas nongkrong tuh kayak sering membahas hal-hal yang Negatif. ya mungkin kalau lingkungan laki-laki kayak Iya. bahas yang aneh-aneh gitu lah. Iya. Kayak random atau apa segala macam. Cuman kadang tuh pernah gak sih Ari ini kayak ikut ngegibah teman-teman atau yang teman-teman yang lain gitu? Ya pastinya pernah ya, karena saya tuh orangnya suka nggak bisa ngejaga omongan. Saya maunya ngomong terus, jadi lupa batasan gitu, bahwa harusnya saya nggak bicarain temen nih, timbul jadi ngegibahin temen gitu. Padahal gibah tuh kan kayak dosa lah. Iya, kan? dosa. Kita tuh mungkin tidak sesempurna itulah jadi manusia. Iya. Kita nih pasti Banyak kurangnya. Iya, kita tuh juga bisa digibahin orang Iya, gitu. gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang menjaga lisan ya kan. Masya Allah. Masya Allah. Betul. Balik lagi nih ke kan Iya. kita biasanya nongkrong tuh suka lalai dalam sholat kan ya, Mm-mm. suka lupa waktu. Nah biasanya kita jadi malas sholat tuh biasanya karena hal kecil dulu, kayak Apa? nunda-nunda tuh. Misalnya nih sudah ajan gitu ya kan, Iya. tapi kita bentar lagi nih nunggu komat aja, malah nggak jadi sholat, jadi malas sholatnya. Bisa Iya. gitu ya kan? Kadang tuh kita tuh harus maksa sholat nggak sih? Iya. Kayak kalau kita udah berpikiran nih misalnya, oh nanti aja deh sholatnya, pasti itu tuh kayak akan tertunda-tunda Iya, ke besok-besok gitu. besok. Terus kalau kita memaksa nih, misalnya kita ada capek kerja misalnya lo, Iya. kadang capek kerja tuh membuat kita malas. Ya bisa. Padahal kalaunya kita memaksakan lo, semua kegelisahan atau kecapean kita saat kerja tuh kalau Bisa sudah hilang. sholat tuh pasti tenang ya kan? Sholat itu kan bikin tenang ya. Ah, Masya Allah. Iya. Jadi kebiasaan yang buruk tuh mulai dari Iya. yang menunda-nunda gitu ya. Iya. Itu. Terus juga ini nih, kadang
beranda atau FYP di HP atau sosial media kita, Iya. itu mempengaruhi banget loh, ya kan? Iya. Nah itu pasti kayak kalaunya beranda atau FYP kita sering dakwah atau islami, pastinya kita akan selalu mengingat salat. Iya betul. Terus kalaunya udah beda nih, kayak sudah lintasnya tuh mengarah ke cewek-cewek atau yang Pasti jina-jina gitu. Nah, ya pasti kita bakal terikut juga. Ya apalagi yang susahnya nih pacaran nih. Nah, Nah, itu sih paling susah di zaman sekarang ya. padahal gimana ya? Kalaunya pacaran tuh kan kayak dilarang lah sama agama Islam Iya, gitu. dilarang. Pada kayak mendekatinya aja kada boleh. Iya, Mendekatinya nggak aja gak boleh. Kadang kita tuh sebenarnya bisa sih menjaga supaya tidak pacaran. Cuman kayak ada rasa kesepian kan kita Iya, tuh. pasti. Karena kesepian itu kita butuh teman. Ya benar. Teman yang bisa gimana ya, mengingatkan kita bahwa ini nih salah gitu. Iya. Terkadang kita tuh kayak butuh lawan jenis gitu, kayak Iya. apa? Kita diperhatikan, Iya betul. kayak disayangi atau segala macam. Padahal mungkin ya kita itu bisa mendapatkan perhatian atau kasih sayang itu dari keluarga misalnya, Iya. atau dari teman, Iya betul. atau bisa juga dari lingkungan sekitar. Mm. Kan sekarang ini kesepian tuh gak harus lewat maksiat ya, kayak Iya. pacaran. Biar nggak kesepian nih pacaran. Ya kita tuh kayak harus menyibukkan diri lah. Iya betul. Karena kalaunya kita sendirian nih atau Merasa merasa kesepian. kesepian, kadang itu kita tuh punya jalur atau jalan yang kita harus lewati dalam kemaksiatan. Iya betul. Tapi kebanyakan sih orang pacaran itu ya karena kesepian. Ya sama benar nyari benar. kasih Ini sayang. sangat Iya kan? benar. Baik. Tapi yang paling indah dalam hubungan tuh sebenarnya nikah dulu gak sih? Iya betul. Jadi biar gak bosan pas nikah ya kan. Kalaunya pacaran dulu semua bisa dibilang wishlist lah ya. Ya benar ini. Kayak cintanya tuh habis di Iya, pacaran habis di pacaran. gitu. Jadi pas bener. nikah itu bosan. Nah, gitu. Terkadang tuh kita tuh kayak terbalik lah zaman sekarang nih. Iya. Kayak apa ya? Kayak gimana ya? Seharusnya kita tuh sebagai seorang Islam tuh kan yang cara yang halal tuh kan nikah baru Iya, pacaran. nikah dulu. Nah, kalau zaman sekarang ini pacaran dulu baru nikah. Nah, ini. Nah, Padahal kan ya jodoh itu kan udah ditentuin sama iya, Allah, jodoh ya. itu udah ditentuin. Ngapain kita- repot-repot iya, jaga ngapain? jodoh kan gitu. Kelas. Ya. Kadang buang waktu, buang tenaga, buang duit juga. Iya, benar. Tapi terkadang itu tuh emang manis di awal lah kalaunya orang yang pacaran gitu. Iya, manis di awal. Tapi karena tuh nanti ada masalah. Nah, apalagi yang kasus-kasus sekarang nih, banyak dari orang yang pacaran, ada yang bunuh diri, Nah, ada iya. yang membunuh, ada yang sampai hamil. Nah, Nah, itu sih. itu akibat dari zina lah. Tapi saya yang paling bingung tuh orang yang putus cinta langsung bunuh diri gitu. Saya bingung gitu. Udahnya lewat maksiat, Iya, bunuh bunuh diri diri dosa, lagi. oh masuk Aduh. neraka. Kayak Aduh. dia tuh nganggapnya tuh dia tuh hidup cuman buat itu cewek. Padahal Aduh. kan masih banyak keluarga yang harus dia nafkahin, Iya. masih ada orang tuanya gitu. Dia tuh nggak mikir perasaan orang tuanya. Ya terkadang orang yang kayak gitu tuh emang udah dikuasai sama nafsu loh gitu. Iya. Jadi dia tuh kayak bergantung sama pasangannya. Iya. Kayak Tuhan tuh dikebelakangin. Jadi jadikan opsi kedua. Iya, di opsi kedua. Seharusnya kita tuh mengopsikan pertama tuh Allah dulu lah Iya, dalam benar. setiap proses kehidupan kita ini. Betul. Tapi kadang saya berpikir juga bahwa kayak orang tua tuh sudah menafkahin dari kecil, Iya. melahirkan, menafkahi gitu. Iya. Kenapa ya orang tuh masih sempat berpikir bunuh diri, apalagi karena cinta doang, Benar. ya kan? Seharusnya kita itu mungkin karena orang yang bunuh diri atau kayak membunuh atau mencuri atau maling yang berbau dosa atau kemaksiatan itu tuh pastinya dari lingkungannya sendiri lah ya. Iya, betul. Mungkin kayak ada trauma keluarga gitu mungkin yang menyebabkan dia seperti itu. Kita itu kayak gak bisa menilai seseorang tuh buruk lah. Terkadang orang yang buruk tuh pasti kalaunya dia udah taubat jadi Iya. hamba yang dicintai Allah gitu Ya, ya kan. seburuk-buruknya Iya. orang pasti ada sisi baiknya. Kita itu nggak apa ya,
kayak sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain gitu. Kalaunya seburuk-buruk orang lain lebih buruk kita gitu. Nah, betul. Jadi kita tuh kayak nggak boleh menganggap diri kita lebih tinggi dari orang gitu. Betul. Bahkan Allah aja lebih mencintai orang yang suka bertaubat daripada orang Nah, yang benar. beriman tapi merasa dirinya lebih baik dari Nah, orang lain. ini sih. Gitu. Supaya kita menghindari dosa tuh, kita kadang harus mengingat kayak siksaan di akhirat sama Nah. kematian juga. Nah, itu ya. Itu ya. Kita harus sering mengingat kematian. Nah, apalagi ya. apalagi kan ya kalau orang yang udah nggak ada orang tuanya tuh, orang tuanya pasti kecewa melihat anaknya bermaksiat. Ya. Padahal kan kayak orang tua yang mungkin maaf ya, mungkin kayak yang udah meninggal tapi anaknya itu mungkin masih ada di dunia. Dia tuh kan kayak mengharapkan anaknya mendoakan lah. Jadi kayak mungkin sama-sama biar masuk surga bareng-bareng gitu. Soalnya kan amal yang nggak pernah putus dari orang tua tuh anak yang soleh. Ya, dari doa anak-anaknya juga. Betul. Mungkin dari Ari, apakah ada satu kalimat untuk teman-teman Cahaya Surya nih biar menjaga iman di lingkungan nongkrong? Nah, itu tuh gimana dari Ari nih? Satu kalimat buat apa tadi, buat teman-teman Cahaya Surya yang nonton ini nih, biar mereka itu ketika nongki atau nongkrong imannya itu tetap terjaga nih. Itu sih satu kalimatnya, tetap konsisten sama apa yang kamu udah mulai gitu. Kalau kamu udah mau berubah jadi lebih baik, ya kamu usahakan konsisten dalam hal itu. Ya, konsisten ini juga mungkin menyangkut dari cara kita menguasai nafsu. Nah, mungkin nafsu itu sendiri yang sering membuat kita tuh lalai lah, kalau tidak konsistennya kan. Jadi mungkin dari kunci dari video podcast pada kali ini, tetaplah kita menjaga sholat. Oke, sholat. Karena kalau kita menjaga sholat, apa ini? Kalau kita menjaga sholat, otomatis hidup kita tuh bakal lebih baik. Nah, benar. Ada satu perkataan nih, perbaiki dulu sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Wah, gitu. Ini sih kelas banget. Mungkin video podcast pada kali ini bersama teman-teman Cahaya Surya dan juga tamu kita Ari Rosadi dan aku Mau Suryavani sebagai host pada kali ini. Kami akan pamit undur diri. Cuman pada kali ini aku juga akan menyampaikan kalimat penutup nih. Pesan buat teman-teman Cahaya Surya ya. Kita ini mungkin sama-sama pendosa, tetapi kita tuh juga harus selalu memperbaiki diri. Walau kita seburuk-buruknya orang yang pernah melakukan kemaksiatan atau dosa, pasti kita harus bertaubat biar tidak melakukan kesalahan itu lagi. Oke, mungkin sampai ini saja video kami. Salam hormat. Aduh, salam dari Binjai. Jangan salam dari Binjai dong. Salam olahraga gimana salam olahraga? Aduh, janganlah itu. Soalnya beda konteks. Iya, beda konteks ya. Oke, kita apa nih? Mungkin ada salam buat teman-teman Cahaya Surya nih. Apa ya gimana ya kita ya? Salam, kata-kata terakhir saya ya buat penonton. Boleh. Jagalah sholat. Nah, itu. Jagalah sholat. Jagalah sholat. Oke, teman-teman. Terima kasih setelah menonton. Jangan lupa di subscribe, like dan komen agar konten kami ini dapat terus berkembang dan kaminya juga semangat membuat konten ini untuk kedepannya. Oke. Saran juga buat konten kedepannya. Kalau ada yang kurang gitu. Kalau ada yang kurang dari podcast video kali ini, bisa teman-teman Cahaya Surya nih buat ngebantu di komentar YouTube ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Surya. Iya, terima kasih juga.